Terima kasih Bapak Ibu. Dengan adanya pemberitaan itu sebenarnya saya agak risih juga ya, tapi ya nggak marah sih. Karena apa? Karena kami tidak melakukan kesalahan. Kami sudah melaksanakan, sudah melakukan semua sesuai dengan juknis, gitu ya. Uh, Kalau yang diberitakan, kita bahas yang diberitakan dulu ya. Siap. Yang diberitakan itu kan di situ dibilangnya 4 unit. Betul Pak unit itu, tapi saya nggak paham apakah yang menulis berita dan yang memberi berita itu paham 4 unit itu maksudnya seperti apa, karena tidak ada konfirmasi sebelumnya ke kami di sekolah, terutama ke saya nggak ada. Mungkin saya jelaskan sama Bapak Ibu bahwa yang 4 unit itu dimaksud di situ adalah 4 titik. Jadi 1 titik itu di juknis itu diminta 4 berarti kan 4 kali 4 16 bilik ya, 16 bilik. Tapi karena kami di dua-dua ini membutuhkan lebih banyak, maka kami di rapat dengan fasilitator, dengan konsultan berusaha saya mengajukan supaya bisa jadi 5 bahkan lebih gitu. Akhirnya bisa menjadi 28 dari 16 jadi 28 ya Pak ya. Ya, Karena yang jongkokan jamban jongkokannya 5 setiap unit itu, jadi 5 kali 4 20 ditambah 2 urinoir gitu ya. Jadi ada 28 bilik, 7 bilik setiap unit. Artinya satu unit itu ada 7 bilik. 4 unit yang dimaksud di berita itu ya adalah sesungguhnya 28 bilik. Jadi 28 toilet, 28 pintu masuk ke kamar kecil. Seperti itu. Nah, ya kalau dibilang di situ juga tidak menggunakan tenaga ahli, ya saya rasa dia juga tidak paham. Karena kami sudah menggunakan tenaga ahli, misalkan kita ada fasilitator, ada konsultan, itu juga tenaga ahli kan. Kemudian penanggung jawab koordinator itu tenaga ahli juga. Kenapa? Karena koordinator di teknis itu kami dari orang tua murid yang namanya Pak Iwan, orang tua murid kelas 9. Dulu di kepanitiaan, makanya di juknis itu kepanitiaan itu dimintanya ketua dan sekolah udah Pak Sirait wakil, kemudian sekretaris dari luar yaitu dari orang tua sekretaris dari orang tua siswa ya, kami ngambil orang tua siswa itu Pak Gani ya. Orang tua siswa, kemudian penanggung jawab teknik juga dari orang tua yaitu Pak Iwan. Kebetulan Pak Iwan itu juga pekerjaannya bergerak di bidang properti, jadi dia sudah biasa juga membangun ruko, perumahan-perumahan, ya kita anggap dia ahli gitu kan ya. Artinya kita sudah melibatkan tenaga ahli di sini. Kemudian di berita itu juga disampaikan kita menggunakan alat apa adanya, manual. Nah mungkin pada saat si pemberi berita ini melihatnya tukang sedang bekerja memasang kabel ya. Ya betul lah, kalau memasang kabel kan tidak mungkin pakai mesin. Sampai sekarang di Indonesia belum ada tuh yang masang kabel pakai mesin, masih pakai tangan manusia gitu ya. Dia tidak melihat pada saat kita ngecor di atas. Kita di atas itu kan kita pakai mengaduk semen itu pakai molen. Kita ada videonya, ada foto-fotonya. Dan setiap pelaksanaan kita punya bukti ya, punya bukti berupa foto dan video dari proses pengerjaan. Termasuk materialnya ada buktinya semua? Ya, termasuk materialnya semua sudah memenuhi juknis sesuai dengan juknis sesuai standar, dan ada foto-fotonya bisa dilihat nanti oleh teman-teman yang ingin melihat. Jadi menurut saya yang memberi berita dan menulis ini tidak mengerti yang sebenarnya itu yang kita lakukan apa, karena tidak tahu dan tidak bertanya, hanya melihat pada saat tukang masang hebel, hanya itu yang dia lihat. Berarti ini pemberitaan itu murni opini 100% menurut Ibu? Ya, saya rasa teman-teman wartawan ya, orang media, saya rasa bisa lah menilai sendiri.
karena dia tidak koordinasi, tidak Tidak konfirmasi tidak ya. konfirmasi Benar ya. sumber ya, Bu ya. Ya, tidak konfirmasi, tidak bertanya, tidak ada apa-apa, cuma datang melihat ya. Iya. Kemudian tiba-tiba menulis Nulis. seperti itu. Dan kita sudah Tapi layani setuju dengan kalau baik. itu pemberitaan itu hanya opini, seperti opini. Setuju Ya nggak, bisa Bu? jadi itu opini dia gitu, asumsi. Karena tidak ada konfirmasi, Bu, ya. Asumsi dia, mungkin hanya seperti itu. Nah, dengan adanya jawaban Ibu ini ke Apa media, langkah-langkah Ibu? Langkah Ibu apa selanjutnya? Iya, ya langkah-langkah kami sih, saya sampai saat ini ya, Akan merapatkan dulu. ya masih karena kita masih banyak kerjaan ini ya hari ini ya, mungkin malam nanti setelah jam kerja selesai ya kami akan dapat langkah apa yang akan kami tempuh untuk menyikapi ini, dan kami juga perlu berkoordinasi dan diskusi sharing dengan Dinas. Pak Kabid ya, Pak Kabid. Dinas ini yaitu Dinas Pendidikan, langkah apa yang sebaiknya kita ambil. Nah, karena kita tidak boleh emosi ya dengan menyikapi ini, karena kalau kita emosi ya kita sama dong levelnya dengan yang memberitakan gitu ya. Karena kita paham kita tidak melakukan kesalahan gitu. Ya selain sepenuhnya saya serahkan pada Allah yang Maha Kuasa saja. Biar Allah saja yang membalas kalau ada orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap pribadi saya misalkan, apalagi kalau sekolah. Kalau kami mah di sini ingin sekolah ini lebih maju, lebih baik. Makanya di situ di Juknis itu diminta cuma 4, kita ingin lebih dari 4. Supaya apa? Supaya anak-anak kami ini terfasilitasi gitu. Kayak di Juknis juga tidak ada wastafel ya, tapi kami Urinoid? siapkan wastafelnya. Urinoid Ya, juga urinoid juga nggak tidak ada, tapi kami siapkan juga. Ya artinya saya beranggapan intinya begini, dengan dana segini pemerintah menginginkan kita menjadikan 16 bilik gitu kan, tapi kita bisa menjadikan lebih dari 16 gitu. Ada itu aja sih. Saya merasanya sudah lebih baik gitu. Kenapa? Karena yang diminta 16 kita memberi 28. Bu, 28 apa 36, Bu? 28. Ketika wacana-wacana Ibu itu, apakah Ibu berkoordinasi dengan dinas? Ada arahan kepada dinas atau bagaimana, Bu? Kan kita mengajukan itu, mengajukan apa namanya, gambar. melaporkan. Jadi kita dari juri sudah dapat, kemudian kita sudah di BIMTEK, Iya. setelah kita di BIMTEK, kemudian kami rapat membentuk panitia ya, kami membentuk panitia, setelah membentuk panitia, kami rapat, kemudian kami rapat dengan panitia dan dihadiri oleh fasilitator, konsultan, ya itu tadi, kita nih sekolahan kita tanahnya terbatas, mengenai itu ya Mbak, yang 4x4 16 kita menjadikan lebih ya. Nah itu saya sudah secara lisan juga udah, tapi secara tertulis ya udah lah, karena kan kita mengajukan gambar Mbak, kita ada gambar kan, gambar toilet ya, gambar untuk toilet yang akan kita bangun gitu. Nah kemudian di dinas juga diperiksa, oh iya berarti bagus, ini udah oke. Itu. Artinya ada koordinasi lah ya. Ya pasti ada Dinas koordinasi. dan merespon lah adanya Iya, pembahasan. Dinas setuju ya. Ya. Pasti Dan dinas itu pun setuju. secara otentik ada ya Bu ya? Berita Ada, acara. apa kita sudah memberikan secara tertulis ke dinas semuanya itu ya Pak ya, program, kemudian rencana kerja ya, udah kita berikan semua tadi. Cukup lah. Ya gitu. Ada mau tambahin? Bang Siret ada tambahan? Ya, Selaku ketua Pak. Ya Pak Sekretariat Ketua. jadi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Afrida SPD IFM, Kepala UPD SMP Negeri Depok, yang memerintahkan saya lewat surat keputusan beliau sebagai ketua panitia. Jadi saya diperintahkan untuk melaksanakan dengan baik sesuai dengan Juklak Jukmis DAK dan alokasi khusus pembangunan toilet, dan saya bekerja sama dengan panitia yang lain dan mengikuti apa yang sudah kami sepakati, yaitu kami buat gambar, kami susun RAB-nya, itulah yang kami patuhi. Jadi betul kata pimpinan saya, Ibu Afrida, seharusnya satu titik itu 4 kamar.
amat kecil. Tapi kami panitia berusaha untuk melayani masyarakat dan murid-murid kami ke depan. Sesuai dengan Satu, kebutuhan. satu titik itu kami bikin 5 kamar, yang seharusnya 4 kamar. Nah, sedangkan kami dapat bantuan dari pemerintah itu 4 titik. Berarti untuk kamar kami buat 20 jadinya. Seharusnya 16. Untuk itu saja untuk penjelasannya. Ditambah urinior setiap titik 2. Kadang 4 titik jadi 8 urinoir. Dan setiap titik toilet laki-laki 1 wastafel, perempuan 1 wastafel. Jadi semuanya ada 8 wastafel juga. Dan sistem drainasenya kami mengikuti ramah lingkungan. Teknik terbaru itu menggunakan biotank. Jadi bukan jamban manual tradisional yang bisa mencemari lingkungan tanah. Ada berapa unit bioteng? Biotanknya ada 3 unit rencana kami pasang. Nanti di tangki yang ketiga itu sudah bersih dan kami buang Ke jalan, muaranya ke jalan ya. saluran drainase umum itu di Jalan Raya Bima. Itu seperti itu. Dan dengan pemberitaan ini kami sangat sedih, ya, sangat menyesalkan. Saya berharap sih si penulis ini meralatnya sendiri, bukan menuntut, tapi berharap. Karena apa? Karena terus terang saja, karena saya sudah pernah diutus sekolah untuk mengikuti pelatihan jurnalistik. Beliau ini melanggar etika jurnalistik. Seharusnya kan teknisnya adalah, yang saya tahu, jika ada jurnalis ingin mendapatkan informasi ke sumber, dia harus mengajukan ke pimpinannya dulu. Ya, pimpinan kami di sini adalah kantor dinas pendidikan. Seharusnya mereka mengajukan ke kantor dinas pendidikan, nanti kantor dinas pendidikan lah yang menugaskan siapa yang menjawab. Seharusnya seperti itu. PPID maksud Bapak? Ya? Maksud Bapak PPID-nya? Ya, misalkan kalau misalkan kantor dinas pendidikan menugaskan kepala sekolah yang menjawab, ya kepala sekolah yang menjawab, seperti itu. Tapi beliau yang menulis ini, ya mungkin itu cara kerjanya, ya silahkan saja, bebas-bebas saja, namanya bebas berpendapat, bebas beropini. Sekali lagi saya sangat mendukung kinerja kepala sekolah, karena apa? Saya melakukan apa yang diperintahkan beliau lewat surat keputusan kerja. Itu saja, terima kasih. Ibu ada himbauan atau apa saran kepada wartawan yang menulis ini, Bu? Ya, mungkin imbauan saya atau saran saya supaya wartawan yang menulis itu mengikuti kode etik jurnalis. Ya, kalau mau menulis sesuatu yang mencemarkan nama baik seseorang, apalagi instansi, sebaiknya itu mengadakan Konfirmasi dulu ya. Iya, Konfirmasi dulu lah, harusnya datang dulu lah ke sini, ada info nih gimana gitu kan ya, betul apa enggak, kan seperti itu. Jangan langsung main tulis aja, kan seperti itu. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan teman-teman jurnalis yang lainnya tidak melakukan hal yang seperti ini, karena ini kan termasuk pencemaran nama baik. Oke, siap, Bu. Ya, cukup. Oke, makasih, Bu. Terima kasih.